Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan terkait permasalahan degradasi lingkungan akibat penambangan emas ilegal di Kabupaten Bolang. Hal ini ditujukan untuk kelas wawasan teknologi dan lingkungan Institut Teknologi Kalimantan tahun 2020. Kami dari kelompok PWK Diving akan menjelaskan lokasi studi kami yang merupakan suatu daerah di Indonesia yang terletak di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolang. Tambang emas ilegal beroperasi sejak tahun 2017, namun kasus ini baru terungkap pada Februari 2019. Tambang emas tersebut dikelola oleh perusahaan PT J Resources Bolang Mangando. Saat ini pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penutupan tambang ilegal di Kabupaten Bolang. Kemudian, apa dampak pertambangan ilegal ini? Terutama jumlah korban jiwa, di mana pada tahun 2017 tercatat sebanyak 6 korban jiwa dan tahun 2018 sebanyak 5 korban jiwa dan terus meningkat hingga 2019 terdapat 27 korban jiwa. Kemudian, dampak terhadap lingkungannya seperti apa ya? Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan sumber daya alam yang digali secara ilegal akan mengalami degradasi yang parah, apalagi beberapa pertambangan ilegal menggunakan sianida dan merkuri yang merusak lingkungan. Yang kedua, pencemaran hulu hingga hilir. Pengelolaan limbah dari aktivitas pertambangan ilegal mempengaruhi aliran sungai dan mengakibatkan pencemaran air maupun tanah di sekitar wilayah tambang. Aliran sungai yang membawa limbah pertambangan akan terus mengalir hingga menuju lautan dan mengakibatkan ekosistem air laut rusak dan populasi ikan-ikan juga menurun. Yang ketiga adalah bencana alam. Aktivitas penambangan ilegal di wilayah yang tidak tepat mengakibatkan struktur tanah menjadi labil sehingga menyebabkan longsor. Selain itu, hasil galian yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah akan menyebabkan lubang-lubang besar yang tidak ditimbun kembali dengan tanah sehingga saat hujan tiba akan mengakibatkan banjir. Yang keempat adalah kerusakan dan kepunahan ekosistem. Pemilihan wilayah yang ilegal tidak akan memikirkan habitat satwa yang terdampak. Akibatnya, banyak fauna dan flora yang kehilangan tempat tinggalnya bahkan mati akibat rusaknya habitat tempat tinggal mereka karena dampak penambangan ilegal. Lalu, upaya penanggulangan seperti apa ya yang dapat kita lakukan? Aku mengajak kalian semua untuk bertindak dan berpikir. Mari kita sama-sama merumuskan upaya penanggulangan yang konkret dan dapat kita lakukan untuk mencegah dan menanggulangi adanya penambangan ilegal. Yang pertama, melakukan penutupan tambang ilegal. Yang kedua, melakukan reklamasi area bekas tambang. Yang ketiga, memberikan jaminan sosial bagi masyarakat lokal. Yang keempat, menyediakan pekerjaan alternatif bagi pekerja lokal. Yang kelima, merumuskan peraturan daerah yang mengatur perizinan dan pengendalian pertambangan. Yang keenam, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pekerja dan kegiatan tambang.